Suatu ketika, raja bertanya kepada penasehat kerajaan, bagaimana mungkin seorang bisa menghindari takdir? Penasehat menjawab, Cobalah Baginda berikan hadiah kepada tukang rumput kerajaan tanpa sepengetahuannya, dan lihat beberapa hari kemudian, apakah dia akan menjadi orang kaya atau tetap menjadi tukang rumput. sang raja menjawab. Jelas dia akan menjadi orang kaya. Penasehat menimpali. Belum tentu Baginda. Keesokan harinya, sang raja mengundang si tukang rumput untuk datang ke istana. Maka datanglah si tukang rumput ke istana dengan membawa rumput dan tongkat. Di gerbang istana, rumput dan tongkat tidak boleh masuk dan harus diamankan penjaga. Si tukang rumput dijamu dengan berbagai hidangan enak dan makan bersama keluarga kerajaan. Di ruangan lain, pelayan istana sedang mengisi semangka dengan intan berlian sesuai permintaan raja. Sementara itu, tongkat si tukang rumput juga sedang diisi berlian oleh pelayan kerajaan yang lain. Setelah makan, raja memberikan hadiah kepada si tukang rumput. Karena kau sudah mengabdi bertahun-tahun di kerajaan, terimalah hadiah ini. Kata sang raja. Dengan senang hati, si tukang rumput menerima hadiah itu. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan hati berbunga-bunga. Namun alangkah terkejutnya ia saat membuka hadiah itu, ternyata hanya sebuah semangka. Sepanjang perjalanan pulang, ia bergumam, dasar raja pelit. Mengabdi bertahun-tahun hanya diberi semangka. Paling harganya hanya 2 gobang. Kemudian, ia bertemu ibu hamil yang sedang ngidam semangka dan memberikan semangka itu secara gratis. Keesokan harinya, sang raja berpikir, Mulai hari ini, pasti ia tak akan menjadi tukang rumput lagi. Pasti ia sudah jadi orang kaya raya. namun sang raja terkejut saat melihatnya masih mencari rumput. Sang raja bertanya, Mengapa kau masih mencari rumput? Bukankah aku sudah memberikanmu hadiah? Ampun Yang Mulia, jika tidak kerja begini, lantas hamba mau kerja apa lagi? jawab si tukang rumput. Ia pun menceritakan bahwa semangka pemberian raja ia berikan kepada ibu hamil yang sedang mengidam. Dan tongkat lamanya, ia tukar tambah dengan tongkat milik anak gembala yang masih bagus. Sang raja berkata dalam hati, Dasar tidak tahu diuntung. Diberi hadiah malah dikasih orang lain. Kemudian, sang raja mengundang kembali si tukang rumput ke istana. Maka keesokan harinya datanglah si tukang rumput ke istana. Sang raja memberikan perintah. Antarkan surat ini kepada wali kota di pesisir. Dengan berat hati, si tukang rumput pergi melaksanakan titah raja. Dasar raja pelit. Perjalanan ke pesisir itu sangat jauh, masa cuma dikasih ongkos 1 keping emas. Setelah berjalan beberapa hari, ia menitipkan surat itu kepada seorang pengemis agar disampaikan ke tujuan dan mengupah pengemis itu dengan harga murah. 1 bulan kemudian, sang raja mengirim utusan untuk mengundang si tukang rumput ke istana. Maka keesokan harinya, datanglah ia ke istana. Ternyata bukan cuma dirinya yang diundang ke istana. Di sana, ada para menteri dan pejabat lainnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ibu hamil yang pernah diberinya semangka, kini dengan pakaian mewah. Ibu hamil itu berkata, Terima kasih tukang rumput, semangka yang Anda berikan ternyata berisi intan permata. Dan sejak itu aku jadi orang kaya. si tukang rumput syok, tidak menyangka ternyata sang raja sangat dermawan kepadanya. Aduh, harusnya aku yang menikmati itu semua. Ia juga melihat anak gembala yang tongkatnya ditukar tambah dengan tongkat lamanya. Anak itu berkata, Terima kasih paman, tongkat yang paman berikan itu ternyata berisi intan permata. si tukang rumput semakin syok. Lebih-lebih saat dia melihat pengemis yang pernah ditipinya surat. Sekarang tampak dengan pakaian mewah bersama seorang wanita. Ia berkata, Terima kasih tukang rumput, surat yang kau titipkan adalah perintah raja kepada wali kota pesisir
untuk menikahkan anaknya kepada siapapun yang mengantar surat itu. Dan sekarang, inilah istriku, anak tuan wali kota. Si tukang rumput menyesal tidak melaksanakan perintah raja untuk mengantar surat sampai tujuan. Kemudian sang raja keluar dan berkata, Pengawal, tangkap tukang rumput itu. Dia telah melanggar perintahku. akhirnya si tukang rumput ditangkap dan dihukum.